Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ye Wuming melangkah maju dan melengkungkan tangannya ke arah Jiruyu. Dia berkata, "Terima kasih atas bantuan Nona. Kekuatan Nona memang luar biasa. Kami mengaguminya." Jiruyu mengabaikan Ye Wuming. Dia hanya menatap Qinchen dan berkata, "Wah, saya pikir Anda menyembunyikan kekuatan Anda." Qinchen tersenyum pahit dan menjawab, "Nona, pemuda ini memiliki basis kultivasi yang begitu rendah. Saya tidak mungkin berani menyembunyikan kekuatan." Jiruyu terkejut. Dia berpikir, mungkinkah ketika Qinchen bertarung dengannya saat di penilaian kendo sebelumnya karena teknik rahasia terlarang. Jiruyu tiba-tiba merasa bahwa itu sangat mungkin. Dia telah menerima pelatihan terbaik sejak dia masih kecil, jadi dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia bisa disamakan dengan Qinchen? Memikirkan hal ini, Jiruyu tiba-tiba merasa bahwa Qinchen tampaknya tidak lagi membencinya. Jiruyu berkata dengan dingin, "Ke arah mana kita akan pergi?" Tanpa memikirkannya, Qinchen memilih jalan secara langsung. Ye Wuming dan Ye Wudao sama-sama terkejut. Mereka bergumam, bagaimana ini mungkin? Apakah Qinchen menemukan jalan yang benar? Tidak mungkin. Kemampuan perhitungan seperti apa ini? Setelah setengah hari berjalan, mereka tidak lagi menemukan persimpangan. Di tempat terbuka di depan mereka saat ini terdapat monumen batu hitam 9 lantai yang megah. Leng Xingfeng telah berdiri di sana. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamulah yang pertama datang ke sini." Leng Xingfeng menggelengkan kepalanya, tampak emosional dan menyesal. Qinchen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia berjalan mendekati menara itu. Lalu 4 ki pedang menebas ke arah Qinchen. Qinchen mengangkat pedang karat misterius untuk menangkisnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dikejutkan oleh aura pedang dan mundur 10 langkah. Beberapa kata muncul di menara itu, pedang pembunuh Dao Ekstrim. Qinchen mengerutkan kening kemudian berkata, "Itu berarti bahwa jika Anda tidak dapat berdiri mendekati menara, Anda tidak memenuhi syarat untuk berlatih teknik pedang ini." Jiruyu, Ye Wuming, Yu Qiansu, dan Ye Wudao juga menunjukkan keinginan untuk mencoba. Keempat orang itu berjalan menuju monumen batu. Dengan kejutan yang sama, kinerja setiap orang berbeda. Seperti Qinchen dan Jiruyu, mereka berdiri diam hanya dengan sedikit goyangan pada tubuh mereka. Sementara Yu Qiansu dan Ye Wuming mundur selangkah, sedangkan Ye Wudao dia mundur 5 langkah. Menyaksikan itu, Leng Xingfeng bergumam, "Tidak peduli berapa banyak langkah yang mereka ambil, aku Leng Xingfeng pasti akan menjadi orang dengan bakat kendo terkuat." Leng Xingfeng duduk bersila. Qinchen mengabaikan Leng Xingfeng, hanya menatap menara di depannya. Qinchen bahkan berkata kepada Leng Xingfeng, "Bertarung melawan menara kendo adalah cara yang benar untuk mengolah pedang pamungkas." Bertarung melawan menara kendo. Yu Qiansu dan yang lainnya terkejut. Yu Qiansu segera mengeluarkan pedangnya tanpa ragu-ragu dan menghadapi serangan menara kendo. Setelah melihat gerakan Yu Qiansu, yang lain ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya mereka juga mengeluarkan pedang mereka untuk melawan prasasti kendo. Tiba-tiba terdengar raungan keras dan ledakan di mana-mana di puncak menara pedang. Jiruyu, Leng Xingfeng, Ye Wuming, dan yang lainnya semua memandang Qinchen dengan ketidakpercayaan dan keengganan di mata mereka. Jika bukan karena Qinchen, mereka masih tidak tahu berapa lama mereka akan berkultivasi di sana, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka juga sangat mengagumi Qinchen, bahkan tatapan Jiruyu akhirnya melunak. Tidak peduli bagaimana Qinchen memperlakukannya sebelumnya, tetapi kemampuan Qinchen untuk secara terbuka mengumumkan metode kultivasi yang benar ini sudah cukup untuk menggerakkannya. Di lain sisi, Leng Xingfeng berkata, "Kebaikanmu, Leng akan mengingatnya di dalam hati." Mata Leng Xingfeng berkedip dan dia tiba-tiba melengkungkan tangannya ke arah Qinchen dan kemudian melanjutkan, "Leng juga akan memberitahumu satu rahasia menara tinggi ini. Menara Jianyi ini dikabarkan ada 7 lantai. Seseorang dapat memahami niat pedang yang sebenarnya dan menembus ranah tertinggi dari niat pedang. Namun sejauh ini jenius terkuat dalam sejarah sekte pedang iblis kami baru saja menembus lantai 5. Dikatakan bahwa semakin dalam pemahaman tentang taktik pedang pada prasasti kendo ini, semakin tinggi kemajuan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam sekte pedang iblis kami, taktik pedang pada prasasti kendo ini sering dianggap sebagai
sebagai kunci untuk membuka menara niat pedang. Mata Qin Chen berkedip, dia berkata, "Terima kasih atas penjelasan Anda." Qin Chen melengkungkan tangannya ke Leng Xingfeng. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya membalas kebaikanmu." Leng Xingfeng berkata dengan dingin dan kemudian menghadapi prasasti kendo lagi. Hampir 1 jam kemudian Qin Chen bergumam, "Sekarang saatnya untuk selangkah lebih dekat." Dengan mata terpaku, Qin Chen terus bergerak maju dengan keras menghadapi niat pedang kematian di baris ketiga. Qin Chen dihantam terus menerus, tetapi setiap kali dihantam dia dengan cepat bangkit dan terus bergerak. Semua orang yang menonton tercengang dan terkejut. 2 jam kemudian, Qin Chen tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Sekelompok besar orang mulai berdatangan. Pemimpinnya adalah Han Li dan Su Yeking. Mereka akhirnya menyelesaikan perhitungan dan menemukan jalan yang benar. Sayangnya, mereka lebih lambat dari Qin Chen dan celahnya terlalu besar. Dengan teriakan marah, Han Li menunjuk Qin Chen dengan niat membunuh di matanya. Qin Chen berkata, "Bisakah kamu mengendalikannya?" Qin Chen memberi Han Li tatapan kosong. Han Li merasa sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Dia ingin meretas Qin Chen di tempat ini, tetapi memikirkan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dia tidak berani bergerak. Setelah Han Li dan yang lainnya kesal, mereka juga menemukan bahwa prasasti kendo telah dibuka dan mereka buru-buru berjalan masuk. Mereka mengabaikan Qin Chen dan melawan serangan menara pedang. Prajurit lain juga melangkah maju dan untuk beberapa saat prasasti kendo terlihat sedikit ramai. Untungnya ruang terbuka di depan prasasti kendo cukup luas, bahkan jika ribuan orang itu tidak akan penuh sama sekali. Qin Chen menarik perhatiannya dan terus bertarung. 2 hari telah berlalu. Pada hari ketiga, Ye Wudao juga telah membuat kemajuan besar. Dia melangkah ke tahap kedua. Jiruyu, Yu Qiansu, Ye Wuming, dan Leng Xingfeng semuanya memasuki kultivasi tahap ketiga. Su Yeking, Han Li, Su Yan, Du Qingchen, Yang Ling, dan Chen Sisi semuanya hanya berkeliaran di tahap kedua. Apa yang membuat Su Yeking dan yang lainnya semakin tertekan adalah bahwa Leng Xingfeng dan Qin Chen terlihat cukup akrab. Setelah Qin Chen dan yang lainnya memasuki pagoda, Qin Chen segera duduk bersila di lantai pertama memahami arti Sword Intent Pagoda. "Saudara Qin, ini hanya lantai pertama menara Jianyi. Niat pedang di sini sangat lemah. Kenapa kamu masih di sini?" ucap Ye Wuming tiba-tiba tanpa bingung. Qin Chen berkata, "Saya hanya berpikir bahwa setiap tingkat niat pedang layak untuk diketahui. Anda dapat mengikuti ide Anda sendiri dan jangan pedulikan saya." Jiruyu memandang Yu Qiansu dan berkata, "Usulan saya barusan, jika Anda bersedia bergabung dengan aula penegak hukum, Anda dapat mempertimbangkannya kembali." Sosok Jiruyu berkedip dan dia langsung menghilang ke lantai 2 menara Jianyi dalam sekejap. "Saudara Qin, saya pergi dulu," ucap Ye Wuming melengkungkan tangannya ke Qin Chen. Dia juga mengguncang sosoknya dan menghilang ke lantai berikutnya di menara Jianyi. Hanya Yu Qiansu yang sangat mempercayai Qin Chen. Dia tahu betul bahwa Qin Chen tidak akan tinggal tanpa tujuan. Dia juga duduk bersila di lantai pertama menara pedang ini dan mulai merasakan niat pedang tingkat pertama. Seluruh menara tiba-tiba memancarkan cahaya yang dapat terlihat di mata semua orang di lapangan luar alun-alun. Mereka berkata, "Oh, ternyata pagoda pedang telah diaktifkan. Tampaknya banyak pemain telah memasuki level ketiga dari penilaian warisan pedang iblis." Master Sekte Yan 19 tiba-tiba tertawa. Dia berkata, "Ini baru hampir setengah bulan. Penilaian tingkat ketiga akhirnya dibuka. Tampaknya kualitas kontestan tahun ini sangat tinggi. Kali ini kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Han Li dan yang lainnya adalah salah satu jenius teratas di sekte pedang iblisku selama ratusan tahun. Tidak ada keraguan baginya mengaktifkan ilmu pedang perak, tetapi langkah mana yang bisa mereka capai pada akhirnya hanya bisa dilakukan oleh mereka sendiri." Banyak tetua dari sekte pedang iblis berbicara dan tersenyum di sudut mulut mereka, dan pada saat yang sama mereka semua melihat ke menara di depan. Tidak hanya mereka, tetapi banyak prajurit lain di luar alun-alun pada saat ini semua memandang menara tinggi di depan mereka. Dengan kegembiraan di mata mereka, mereka tidak bisa melihat adegan spesifik dari warisan pedang iblis, tetapi mereka masih bisa melihat situasi penilaian secara umum menara Jianyi. Pada saat ini semua orang di lapangan terkejut. Semua orang tahu betapa sulitnya menembus level ketiga dalam waktu setengah jam. Untuk sementara semua orang menebak siapa jenius yang membobol lapisan ketiga itu.
Di antara kerumunan, wanita berpakaian merah balai penegak hukum tersenyum karena dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, kecuali Nona Jiruyu dari domain bela diri. Siapa lagi yang bisa memasuki lantai 3 Menara Jiani dalam waktu setengah jam? Dia tersenyum tipis, tetapi wanita berpakaian merah itu tidak punya pikiran untuk menjelaskan. Dia hanya tersenyum dan memandang orang-orang yang berbicara di depannya dengan semacam arogan. Ratusan prajurit duduk bersila di dekat Kincen membentuk pemandangan yang spektakuler. Seperti Kincen, mereka berkultivasi di menara niat pedang pada lantai pertama ini, mencoba memahami. Hanya saja 1 jam telah berlalu dan mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa sama sekali. Akhirnya seseorang tidak bisa menahannya lagi. Pagoda Jiani sama dengan prasasti Kendo. Anda dapat melihat maksud pedang dari level berikutnya terlebih dahulu dengan membobol level berikutnya. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, maka mereka tidak akan dapat mempelajari apapun. Mereka jelas akan memiliki pengalaman yang lebih sedikit daripada yang memasuki level kedua lebih awal. Ini tidak diragukan lagi, merupakan kerugian besar bagi mereka. Segera seseorang berdiri, tidak lagi meniru Kincen, dan langsung pergi ke kedalaman lantai pertama, mencari pintu masuk ke lantai berikutnya. Dengan orang pertama telah berlalu, akan ada orang kedua secara bertahap, ketiga, keempat. Dengan sebatang dupa hampir 100 prajurit yang tinggal di lantai pertama ini, mereka berdiri dan meninggalkan lantai pertama. Setelah berlatih selama 2 jam, Kincen akhirnya membuka matanya. Dia bergumam, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ada kegembiraan di matanya. Meskipun niat pedang di lantai pertama ini tidak kuat, itu sangat halus dan sempurna yang memberi Kincen sentuhan yang bagus. Hanya dalam 2 jam ini dia memata-matai ranah baru niat pedang dan membuat dia mengerti bahwa niat pedangnya memiliki begitu banyak kekurangan dan kelalaian. Chen kecil, ini adalah niat pedang yang sebenarnya, tanya Yukiansu juga membuka matanya. Ekspresinya gelisah dan wajahnya memerah. Yukiansu juga menyadari niat pedang di sini. Dia melanjutkan, tampaknya niat pedang di sini adalah niat pedang yang sebenarnya, sempurna, dan niat pedang yang pernah saya pahami sebelumnya ternyata rusak. Sayang sekali orang-orang itu masih terlalu tidak sabar sebelumnya. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin bisa menyadari perbedaan niat pedang di sini. Sayangnya mereka pergi terburu-buru. Yukiansu menghela nafas. Kincen menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, faktanya tidak ada yang perlu disayangkan. Setiap orang memiliki peluangnya masing-masing dan kita tidak bisa memaksakannya. Meski mungkin hanya berjarak beberapa saat dari perbedaan pemahaman di sini, namun momen inilah yang mempresentasikan kehidupan baru. Kalau begitu, ayo pergi ke lantai 2. Begitu mereka memasuki lantai kedua, Kincen segera merasakan niat pedang yang kuat, yang beberapa kali lebih kuat dari niat pedang di lantai pertama. Dia bergumam, niat pedang tingkat daceng. Niat pedang tingkat kedua ini jelas telah mencapai tingkat daceng. Tidak heran itu jauh lebih kuat daripada tingkat pertama. Tetapi dengan basis niat pedang saya sebelumnya, saya tidak akan kesulitan. Ayo pergi cari tempat untuk terus berlatih. Tanpa buru-buru mencari pintu masuk ke lantai 3, Kincen dan Yukiansu segera menemukan tempat kosong dan terus memahami niat pedang di lantai kedua ini. Hei, 2 titik cahaya di lapisan pertama telah menghilang. Selama lebih dari 2 jam, 2 titik cahaya ini akhirnya menghilang. Saya pikir mereka tidak bisa lulus penilaian tingkat pertama. Sial, aku benar-benar ingin tahu siapa 2 orang yang benar-benar tinggal di lantai pertama untuk waktu yang lama ini. Benar-benar tidak masuk akal bagi orang seperti itu untuk memasuki warisan pedang iblis. Ujar kerumunan di alun-alun. Kincen secara alami tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan sensasi seperti itu di dunia luar. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli sama sekali. 1 jam, 2 jam, 3 jam, karena niat pedang dari lapisan kedua lebih kuat, butuh waktu lebih lama bagi Kincen dan Yukiansu, dan butuh 5 jam untuk sepenuhnya memahami maksud pedang dari lantai kedua ini. Pada saat ini jumlah orang di Menara Jiani di lantai 3 telah meningkat dari 9 menjadi 40 atau 50 orang. Pergi, ayo pergi ke lantai 3, ajak Kincen pada Yukiansu dan mereka pun melangkah ke lantai 3. Sungguh niat pedang yang sempurna, ucap Kincen pertama kali ketika dia melangkahkan kaki di lantai ketiga.
Tatapan Kincen kental. Lapisan ketiga dari penindasan niat pedang ini ternyata menjadi niat pedang yang sempurna. Tidak heran dia mendengar orang berkata sebelum masuk bahwa kebanyakan orang hanya bisa mencapai lantai ketiga ini. Sama seperti sebelumnya, setelah Kincen dan Yukiansu memasuki lantai 3, mereka tidak mencari pintu masuk ke lantai keempat sesegera mungkin. Sebaliknya, mereka mencari tempat tersembunyi dan memahami niat pedang di lantai 3 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.